Oke, dan yang terakhir sebelum kita tanya jawab, ya. Yang ketiga, Bahtera sebagai simbol gereja sarana keselamatan. Tadi itu gereja harus diselamatkan dulu. Sekarang gereja menjadi sarana keselamatan. Oke, lanjut. Nah, peralihan dari gereja sebagai Bahtera yang membutuhkan keselamatan menjadi gereja sebagai sakramen keselamatan dimulai dengan tulisan Tertullianus dalam bukunya tentang sakramen baptis. Ini lebih tua lagi, abad kedua, berarti tahun 100-an. Oke, lanjut. Ini Tertullianus, saya kutip seperti ini. Perahu itu adalah gereja yang digoncang-goncang dalam dunia oleh gelombang penganiayaan dan cobaan. Sementara dalam kesabarannya, Tuhan seolah-olah tertidur sampai pada saatnya ketika dia dibangunkan oleh doa para kudus tuh. Lihat pentingnya doa ya. Membuat orang bisa mengalami kehadiran Yesus. Ia merajai dunia dan menganugerahkan damai kepadanya. Oke, lanjut. Konteksnya adalah penganiayaan di Afrika Utara. Meninggalkan gereja sama dengan melompat dari Bahtera ke tengah samudera yang mengamuk. Hanya dengan tetap setia dalam gereja, orang Kristen selamat. Lanjut. Maka kesimpulannya adalah sebelum menjadi sarana keselamatan, komunitas beriman harus menerima keselamatan itu. Tidak ada komunitas pewarta yang tidak mengalami krisis sebagai momen untuk berani mengandalkan Tuhan. Maka Bapak Ibu, kalau komunitas kita adalah komunitas pewarta, kita pertama-tama harus mengalami dulu keselamatan itu. Tidak ada seorang pewarta menjadi pewarta yang sejati kalau belum pernah mengalami krisis iman. Enggak. Dia harus mengalami dulu, hanya Tuhan yang aku andalkan. Tanpa itu, yang dia wartakan bisa jadi dirinya sendiri atau idenya sendiri. Dia harus mengalami yang dialami oleh Santo Petrus. Santo Petrus kan lihat dalam Injil Lukas ya, dia kan pertama sombong. Dia mengatakan, kalaupun engkau di penjara Yesus, aku akan menyusul engkau. Ketika Yesus ditangkap Taman Getsemani, dia menghunus pedang dan memotong telinga salah satu serdadu Bait Allah yang menangkap Yesus. Itu adalah Petrus yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Semua dia lakukan tanpa konsultasi sama Yesus. Karena aku yang paling tahu, aku yang paling benar. Petrus harus mengalami malam gelap rohani. Kapan Petrus mengalami malam gelap rohaninya? Ketika dia menyangkal Yesus 3 kali. Ya. Ternyata aku bukan siapa-siapa. Bahkan dalam Injil Lukas diceritain sangat memalukan. Pertama dia ditanya oleh laki-laki, kamu kayaknya murid orang itu deh. Oh bukan, nggak kenal, sorry ya. Iya. Yang kedua laki-laki lagi, dari nada suara kamu kayaknya logat-logat kamu itu mirip dengan logat orang yang diadili di dalam deh. Karena logatnya Petrus dengan logat Yesus sama, yaitu dari logat Galilea. Itu sama kayak orang Batak. Suaranya itu kan logatnya jelas. E-nya itu kan jelas. Ya, itu logat Batak. Kalau Padang itu logat apa? Jawa. Itu Bali. Ya kan? Ya. Kalau Ngapak Tegal, Purwokerto, Brebes, ya kan? Banyumas. Nah itu lihat logat itu menentukan dari mana. Nah ketika Yesus diadili, dia juga punya logat, yaitu logat Galilea. Maka logatnya Yesus mirip dengan logatnya Petrus. Maka ketika kali kedua dia ditanya, logatmu mirip dengan logat yang di dalam tuh. Lalu Petrus pura-pura mengubah logatnya. Enggak pernah lihat kok. Kali ketiga yang nanya itu perempuan. Bayangkan, perempuan adalah makhluk dalam budaya Yahudi yang nggak punya kekuasaan apa-apa. Dia nggak bisa memberi kesaksian di pengadilan. Jadi kalau perempuan itu mengatakan, dia muridnya Tuhan Yesus, nggak ada yang percaya. Karena dia perempuan, nggak punya kekuatan dalam memberi kesaksian. Bahkan di hadapan perempuan yang nggak punya kekuatan memberi kesaksian pun Petrus ketakutan. Bayangkan bandingkan dengan Petrus yang semula, aku akan ikut kamu ke penjara, aku akan memenggal kepala orang yang menangkap kamu. Sekarang sama perempuan pun ciut nyalinya. Memalukan. Petrus nol. Tapi hanya dengan pengalaman seperti itu, Petrus bisa, bukan kekuatanku tapi kekuatanmu Yesus.
dia mengandalkan Yesus. Maka seorang pewarta adalah seorang yang pernah ada di titik nol, sehingga dia bangkit karena dia mengandalkan Tuhan. Ini pengalaman banyak orang beriman ketika menghadapi krisis hidup. Contohnya, masuk penjara. Kok ngomongin penjara mulu sih? Ya karena saya sebulan bisa 4-5 kali masuk penjara. Karena vonis ini, vonis itu, enggak. Saya ekaristi di penjara. Dan saya mendengarkan kesaksian-kesaksian mereka luar biasa. Contohnya adalah, ini tipenya sama semua, selalu sama. Walaupun ceritanya beda-beda, tapi poinnya satu. Sebelum masuk penjara, kami orang hebat. Sebelum masuk penjara, saya orang yang sukses. Sebelum masuk penjara, saya eselon 2, eselon 1. Tapi ketika dia masuk penjara, semua itu nggak ada artinya. Di penjara mereka belajar tidak mengandalkan semua itu. Di penjara mereka belajar mengandalkan Tuhan, mengandalkan Yesus. Ada beberapa orang ketika masuk penjara, pasangannya menceraikan karena malu bahwa bapaknya atau ibunya seorang narapidana. Maka begitu pasangannya masuk penjara, langsung minta cerai. Ketika dia masuk penjara, anaknya nggak diizinkan menengok. Ketika dia keluar dari penjara, tidak ada satupun anggota keluarga yang menjemput. Maka orang di penjara tidak bisa mengandalkan siapa-siapa lagi. Pada siapa mereka berpaling? Tuhan. Maka di penjara mereka bisa ibadat 2 kali sehari, pagi dan siang. Pagi ikut ekaristi, siang ikut kebaktian. Dan untuk orang Katolik yang ada di lapas dan di rutan, setiap hari mereka pendalaman kitab suci dan doa rosario. Bisa Bapak Ibu bayangkan, tato boleh naga, pegangan rosario, tato boleh golok, baca kitab suci. Itu yang kita lihat di penjara. Dan kalau saya habis ekaristi, setelah bagi komuni untuk yang Katolik, biasanya yang Protestan akan maju ngantri untuk minta saya berkatin. Bolehlah badan sekekar apapun di depan saya, mereka tunduk, saya berkatin. Mereka mengandalkan Tuhan. Maka Bapak Ibu, hanya orang yang pernah punya pengalaman krisis hidup yang begitu mendalam, sampai-sampai dia mengatakan, aku tidak bisa mengandalkan kekuatanku, aku hanya mengandalkan Engkau Tuhan, dia bisa menjadi pewarta yang sejati. Contohnya adalah Petrus, contohnya adalah Paulus, contohnya adalah semua rasul yang meninggalkan Yesus di salib, tapi hanya dengan kesadaran, oh ternyata aku nobody, aku jadi everybody. Maka para rasul itu luar biasa. Apa sih ijazah para rasul? S2 teologi, S3 teologi? Enggak. Tapi kesaksian mereka bisa mengubah dunia. Buktikan bahwa iman Kristen yang disebarkan para rasul mengubah dunia. Buktinya adalah sekarang dunia kalau mengukur waktu itu berdasarkan tahun 0 Masehi. Apa itu Masehi? Mesias. Siapa itu Mesias? Bagaimana iman Kristen mengubah dunia sehingga seluruh dunia sekarang kalau ngitung waktu kalender itu pakai perhitungan Masehi, didasarkan pada Yesus sang Mesias. Berangkat dari kesaksian iman para rasul yang nol teologi, tapi karena mengandalkan Tuhan bisa mengubah wajah dunia. Maka komunitas beriman adalah komunitas yang bisa mengubah wajah sekitarnya karena mengandalkan Yesus dan tidak mengandalkan kekuatan finansial, kekuatan kehebatan pemimpinnya, enggak. Tapi komunitas semacam itu harus berani menghadapi krisis. Maka kalau sebuah komunitas sedang menghadapi dengan krisis, berarti belum dibentuk. Ya, saya rasa saya sudah selesai di sini ya. Coba lihat. Oke, saya selesaikan. Saya sudah terlalu banyak bicara. Sekarang saya kembalikan kepada Bapak Siprianus sebagai Uskup Agung Kartani. Amin. Amin.